어서 쌍질이야 이 새끼들이. 일 안 할 거야? Halo Sobat Cerot, apa kabar? Ketemu lagi di Komentator Palsu, channel yang suka cerot meski gak pernah weak. Masih dengan program yang gitu-gitu aja terubah, yaitu ngebahas alur film. Dan film yang akan kita review kali ini berjudul Bad Guys 2019. Masih sama dengan pendahulunya, Bad Guys kali ini juga mengangkat cerita tentang pengungkapan kasus-kasus yang susah ditangani kepolisian. Dan tentunya masih dibintangi oleh watere saya, yaitu Ma Dong-suk. Kalau begitu gak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Saya Andreas Baok, ini dia Bad Guys. Di awal film kita akan bertemu dengan geng Yakuza yang sedang melakukan penyiksaan terhadap beberapa orang. Sementara itu di Lapas Sukamiskin Bandung, Wong Chul sedang belajar ngejahit supaya pas keluar di penjara dia bisa menggapai cita-citanya jadi karyawan Jakarta Tailor. Sesaat setelah itu keributan terjadi di dalam lapas setelah seorang pria bernama Yusung ngamuk-ngamuk tepu puguh dan menghajar napi lain. Para sipir pun kelihatannya enggan untuk melerai karena si pria terlalu tangguh. 박반장 왔으니까. 야, 이거. 아, 이 새끼. 야, 뭘 보고 있어, 빨리빨리. Tapi bukan Wong Chul namanya kalau gak bisa mengatasi masalah seperti ini. Dalam sekali cekik saja, si pria langsung pingsan. Sia. Tak lama setelah itu, Wong Chul diberitahu seorang polisi kalau saudaranya yang bernama Myung Suk tewas dan kehilangan beberapa organ tubuhnya. Mata, ginjal, dan pemuncangannya katanya. Maka dengan hal itu, kepolisian memberikan cuti 2 hari pada Wong Chul untuk mendoakan saudaranya itu. Dan ternyata sarung tangan pink yang sering dipakai Wong Chul itu adalah pemberian dari ibunya si Myung Suk. Wong Chul menemui Oh Gutak dan meminta bantuannya untuk menyelidiki kasus kematian Myung Suk. Tapi Oh Gutak menolak dengan alasan sebentar lagi dia akan mati karena dia sudah divonis memiliki penyakit rorombeheun akut dan mungkin pas lebaran haji juga dia mah meninggal. Oh Gutak malah menyarankan Wong Chul untuk meminta bantuan Myung Yu. Wong Chul menelepon Myung Yu dan mengatakan kalau dia ingin bertemu. Myung Yu sendiri tengah bertugas mengawal para napi yang habis pulang piknik dari Pangandaran. Karena kehabisan bahan bakar, akhirnya rombongan para napi itu pun memutuskan untuk masuk dulu ke pom bensin. Setelah di pom bensin, kita baru tahu kalau ternyata rombongan napi itu tidak hanya laki-laki, tapi ternyata ada seorang wanita yang baru ditangkap karena kasus situs ilegal di Myanmar. Namanya Jessica Temake Iskandar ya. Karena dia adalah napi wanita satu-satunya, bukanlah hal aneh jika ini yang terjadi. Singkat cerita, perjalanan pun kembali dilanjutkan, tapi tiba-tiba sebuah truk datang dari arah berlawanan yang membuat mobil rombongan napi itu terguling.
Kesempatan itu dimanfaatkan para napi untuk kabur setelah melihat para polisi yang mengawalnya pada terluka. 서울경찰청 유명 과장입니다. Dari kejauhan beberapa orang pria bertergos hitam tiba-tiba menyerang para napi. Myung Yu sempat mau menembak tapi keburu nyeri sirah. Orang-orang yang berpakaian hitam itu nampaknya sedang memburu satu orang napi yaitu No Sang-sik. Yusung sempat menahan si pria itu agar No Sang-sik bisa kabur. Yusung juga menelepon kepolisian pusat agar segera datang ke TKP. Naas bagi Myung Yu yang harus terkena sabitan pisau gobed setelah berniat menyelamatkan Yusung. Yusung balik melawan si pria itu dan sempat melihat sebuah tato motif babadotan di lehernya. Namun sayang sekali pertarungan harus terhenti setelah Yusung harus merasakan betapa seul angennya ketabrak mobil. Ketika bangun, Yusung sudah ada di rumah sakit, begitupun Myung Yu. Wong Chul berniat akan kembali turun gunung jadi gangster setelah orang-orang terdekatnya mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Wong Chul menghajar sekelompok gangster yang diduga terlibat baik dalam kasus Myung Yu ataupun kematian saudaranya Myung Suk. Salah satu gangster itu mengatakan kalau bosnya tidak ada di tempat karena sedang di penjara. Dan bosnya itu bernama No Sang-sik. Ogutak yang baru saja datang sepertinya siap kembali membantu Wong Chul dalam mengungkap kasus pencabulan ini. Kenapa pencabulan anjing? Kejahatan maksudnya. Seorang perwira polisi bernama Dong Chul menjelaskan pada atasannya bahwa dia kini sedang memburu 4 orang yang berhasil kabur ketika peristiwa di tol beberapa waktu lalu. Mereka adalah Chang Min, Pak Sun Tae, No Sang-sik, dan terakhir Jessica. Tak hanya memanggil Dong Chul, kepala polisi itu pun meminta bantuan Ogutak dalam mengungkap kasus ini. Dia menjelaskan bahwa dulu geng pusat dipimpin oleh seorang pria bernama No Sang-sik. Selain menjadi seorang bos gangster, dia juga adalah seorang pengusaha kerupuk kulit dan perbankan. Suatu ketika dia masuk penjara karena kejahatannya berhasil terungkap kepolisian. Ketika diinterogasi, dia malah mengaku kalau dia bukanlah bos yang sebenarnya. Karena mengetahui rahasia besar kejahatan, akhirnya No Sang-sik pun sering mendapat ancaman pembunuhan meskipun dia sedang dalam perlindungan polisi. Mendengar hal itu, Ogutak pun meyakini kalau di tubuh kepolisian ada seorang pengkhianat. Si kepala polisi itu pun kembali memulihkan jabatan Ogutak sebagai detektif, tapi Ogutak tak mau bekerja sendiri. Dia ingin tim anjing edan kembali dilepaskan untuk membantunya seperti biasa. Perwira Dong Chul menyuruh bawahannya untuk segera menyelesaikan kasus ini sebelum pekerjaan mereka diambil alih oleh tim anjing edan. Dong Chul juga memberitahu latar belakang orang-orang yang ada di tim anjing edan itu pada bawahannya. Yang pertama adalah Wong Chul. Memiliki fisik kuat, dijuluki si tangan besi, tapi sieun ku bangkong korodok. Yang kedua Ogutak, selain seorang detektif dan pemimpin dari tim anjing edan, rupanya dia juga seorang RT di kampungnya. Yang ketiga Myung Yu. Selain sebagai anggota polisi, dia adalah satu-satunya wanita di dunia yang berani menolak cinta dari seorang master limbat. Yang keempat, sempat belajar ilmu kanuragan dari Sumanto sampai pada akhirnya dia dijuluki sebagai mesin pembunuh paling mematikan di Korea. Dia adalah Tae-suk. Di tempat lain, Ogutak membawa berkas tentang Yusung yang ternyata adalah seorang mantan polisi.
Yusung dipenjara karena dipitnah telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang nenek-nenek di bawah umur. Oh Gu-tak pun menyarankan Yusung untuk bergabung ke timnya agar mendapat pengurangan hukuman. Tanpa basa-basi lagi, Yusung pun bilang, "Hayu." Seperti biasa, gereja tua menjadi tempat berkumpulnya tim anjing edan. Oh Gu-tak merasa heran karena ternyata Wong Chul hanya datang sendirian saja. Wong Chul sebenarnya sudah menemui Taesu, tapi Taesu menolak dengan alasan dia tidak ingin membunuh orang lagi. Tak mau buang-buang waktu lagi, Oh Gu-tak langsung memberikan bocoran tentang siapa-siapa saja orang yang harus mereka buru. Yang pertama adalah sang psikopat yaitu Pak Sun Tae. Dia telah membunuh 18 orang dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini. Yang kedua adalah Kim Chang Min. Dia adalah spesialis pencurian, perampokan dan juga pengecerotan. Dia sempat masuk penjara tapi berhasil kabur lewat lubang cubluk atau safety tank anjing. Gelehnya Yang ketiga adalah No Sang-sik, pengusaha kerupuk kulit dan bos gangster yang berhasil menyatukan 2 geng besar yakni geng timur dan geng pusat. Yang keempat adalah Jessica, pemilik situs judi online ilegal. Khusus untuk Jessica, rupanya si Wong Chul ingat bahwa dia adalah rekan dari si Cholju, temannya sendiri. Tim pun segera berangkat menemui si Cholju untuk mengorek informasi. Cholju sendiri rupanya tengah melakukan pemalakan pada sebuah rumah warteg dan mengusir semua pelanggan warteg itu. Setelah semuanya pergi, satu pelanggan malah diam dan terlihat santai. Rupanya itu adalah si Wong Chul yang berpura-pura jadi pelanggan. Cholju terlihat tewas atau ketakutan dan malah berusaha kabur. Dia mengunci semua pintu dengan gembok, tapi dengan enjoynya Wong Chul merungkatkan pintu itu seperti ngajingjing kerupuk. Cholju yang panik sempat melawan, tapi seperti biasa hanya dengan satu pukulan saja Wong Chul berhasil merobohkan temannya itu. Awak kue gede, hampos pisan sama Cholju. Atas instruksi dari Wong Chul, Cholju pun kini berpura-pura menemui Jessica dan memberikan tiket naik angkot pada Jessica. Tapi karena wajah Cholju terlihat gempar atau panik, Jessica pun mencurigai Cholju dan langsung mengancam Cholju dengan pisau. Tak lama kemudian, Wong Chul dan Oh Gu-tak pun muncul. Sempat melarikan diri, tapi Yusung keburu datang dari arah yang berlawanan. Jessica pun akhirnya taluk dan menyerahkan diri. Di markas, Jessica malah mengklaim bahwa dia mengenali Kim Chang Min, salah satu orang yang sedang mereka buru. Wong Chul yang tidak mempercayai Jessica malah menyuruh petugas untuk segera membawa Jessica keluar. Tapi Oh Gu-tak menahannya karena menurutnya Jessica akan sangat berguna jika bisa bergabung dengan tim. Oh Gu-tak menjanjikan pengurangan masa hukuman jika Jessica bersedia bergabung dengan tim anjing edan. Jessica pun setuju dan mulai melakukan rencana penangkapan Kim Chang Min dengan memanfaatkan salah satu wanita yang sangat dicintai Kim Chang Min. Tim segera bergerak dan Jessica mulai mengompori wanita itu dengan mengatakan kalau Kim Chang Min hanya memanfaatkan wanita itu dan tidak benar-benar mencintainya. Wanita itu tidak percaya dan malah memberitahu Chang Min kalau polisi sedang mencarinya. Kim Chang Min yang mendengar hal itu langsung keluar dan bersiap kabur. Chang Min yang memiliki jurus bajing ireng nampaknya sulit dikejar oleh Yusung. Tapi Wong Chul yang memiliki segudang pengalaman dalam menangani kasus kejahatan hanya perlu memukul drum saja untuk membuat si Chang Min berhenti lompat. Melihat pacarnya yang ketinggang drum, si perempuan itu langsung menghampiri Chang Min. Tapi gobloknya si Chang Min, dia malah memanfaatkan wanita itu untuk bisa kabur.
Jessica memberikan kode pada si wanita untuk segera menyemprotkan bon cabai ke mata si Changmin sehingga membuat si Changmin tidak bisa melihat. Kesempatan itu dimanfaatkan Wong Chul untuk segera menghajarnya. Ketika Changmin sudah berada dalam genggaman, tiba-tiba mobil polisi datang dan mengambil alih penangkapan Changmin. Sempat mau dikejar tapi penyakit rorombeheun Ogutak kambuh lagi sehingga tim memilih untuk segera membawa Ogutak ke rumah sakit. Melihat Ogutak sedang sakit, Wong Chul pun memilih untuk bekerja sendirian. Dia menemui bekas anak buahnya yang sedang mabok tai kotok dan menanyakan informasi tentang siapa sebenarnya bos geng pusat itu. Tapi si Komar malah kabur sambil mengolok-olok si Wong Chul. Wong Chul langsung menghajar anak buah si Komar meskipun si Komarnya keburu kabur. Bersamaan dengan itu Jessica dan Yusung pun menjemput Wong Chul dan bilang kalau sekarang mereka adalah tim. Jadi janganlah bekerja sendirian. Di tempat lain Pak Sun Tai sang psikopat tengah melakukan aksinya kembali. Kali ini dia membunuh 2 orang polisi yang sedang melakukan ronda malam. Di saat yang bersamaan kita juga melihat No Sang-sik, bos kerupuk kulit berada di tempat kejadian bersama Pak Sun Tai. Terbunuhnya 2 orang polisi tadi menjadi berita hangat dan populer di berbagai stasiun televisi Korea. Tim anjing edan menemui kakaknya Jessica untuk meminta bantuan menangkap Pak Sun Tai. Tapi dia menolak dengan alasan takut dibunuh. Yusung menemui kepolisian dan melihat rekaman CCTV ketika Pak Sun Tai membunuh 2 orang polisi kemarin. Awalnya Sun Tai terlihat sendirian, tapi pas dilihat dari pantulan kaca, nampak No Sang-sik ada di lokasi kejadian. Itu berarti No Sang-sik masih ada di sekitar kota ini dan tidak kabur ke Tasik seperti yang telah diberitakan. Kita ke kakaknya si Jessica yang udah janjian dengan temannya nonton wayang golek di bioskop. Namun pas di lokasi terlihat temannya itu sudah tewas. Pak Sun Tai kemudian muncul dan memukul kekasih Jessica dengan asbak. Di sisi lain tim anjing edan baru tiba di lokasi untuk menyelamatkan kakak si Jessica. Yusung dan Jessica masuk ke dalam sementara Wong Chul berjaga di luar. Di tengah perjalanan Yusung malah melihat No Sang-sik yang membuat dia berbalik arah untuk mengejarnya. Sementara itu Jessica menggedor pintu di mana kakaknya tersebut disekap sama si Sung Tai. Susahnya membuka pintu membuat Jessica harus menelepon Wong Chul. Wong Chul pun datang sambil membawa dekol 212-nya dan dalam sekali pukulan pintu itu langsung terbuka. Jessica balik melempari si Sung Tai dengan asbak. Dilanjutkan dengan pukulan geledek ala Wong Chul. Terakhir, Wong Chul menggendong untuk kemudian meramukan tulang-tulang dari si Pak Sun Tai itu. Anjing. Donli piton we sugan mah we. Kita kembali ke si No Sang-sik yang kali ini berhasil ditangkap oleh Yusung. Meskipun dengan cara yang sangat berbahaya. Tertangkapnya No Sang-sik menimbulkan ketegangan tersendiri antara Wong Chul dan juga Yusung. Wong Chul ingin mengurus No Sang-sik sendirian karena dia menganggap No Sang-sik lah biang dari kematian saudaranya. Di sini Jessica menjadi penengah dan menyuruh Wong Chul untuk mendengarkan penjelasan sebenarnya dari No Sang-sik. No Sang-sik mengaku kalau bos sebenarnya bukanlah dirinya. Kumaha cenah? Ongkoh bos kerupuk kulit. Suatu ketika Yakuza pimpinan dari Yoshihira datang menemui dan berjanji akan membuat geng No Sang-sik lebih besar. Dengan modal yang sangat besar dan backing yang sangat kuat, Yoshihira pun mengajak bisnis jual beli organ dan narkoboy. Tapi No Sang-sik merasa gak kuat dan sadar banyak orang-orang yang kehilangan anak ataupun saudara jika ia terus melakukan bisnis seperti itu. Dan akhirnya dia menyatakan mundur dari bisnis itu. No Sang-sik pun memberikan sebuah buku yang menyimpan banyak rahasia dari geng pusat.
Namun tiba-tiba si Hyun Muk, sang kepala polisi datang, mengambil buku itu dan anak buah si Yoshihira mengamankan No Sang-sik. 어이, 넌 알지? Di sini kita mengetahui kalau polisi pengkhianat yang dimaksud Oh Gutak adalah si Hyun Muk. Aduh, kacau pisannya tadi mana-mana aya wae polisi pada gajul jika kieu. 수갑도 안 채우는 걸 보니까 야, 너 내가 얼굴 봐놨어. 너 나한테 걸리지 마라. Wong Chul dan yang lainnya pun diikat sambil dikerek perlahan-lahan. 알았어요? 네, 차려고. 아, 어떻게 좀 생각들 좀 해봐 좀. 다 죽기 전에 연기에 가는 거라고. 야, 조금만 참아봐. Dari kejauhan sebuah mobil datang dengan kecepatan tinggi yang ternyata itu adalah Oh Gutak. Dia mengetahui Hyun Muk berkhianat setelah di rumah sakit dia hampir dibunuh oleh anak buah si Hyun Muk. Balik lagi ke dalam gereja, entah genderuwo mana yang merasuki jasadnya si Wong Chul sehingga dia mampu merobohkan tiang gereja itu dan selamat dari pembakaran. 저 새끼 또 왜 그래? Perwira Dongchul memberikan informasi kalau geng Yakuza itu biasa memproduksi narkoboynya di sebuah pabrik boneka dekat Pangkalan Keretek. Tim pun segera berangkat sedangkan Perwira Dongchul akan menyusul sambil membawa pasukan. Di tempat lain, Yoshihira, sang ketua Yakuza, tengah menghabisi No Sang-sik karena dianggap telah mengkhianati dirinya. Balik lagi ke tim di mana Wong Chul menyuruh temannya yang bernama Goblin untuk masuk ke pabrik boneka itu dengan berpura-pura jadi tukang ojek online. 저리 갖다 주라고. Setelah menghajar beberapa orang di sana, Goblin pun bisa membukakan pintu untuk tim anjing edan agar bisa masuk ke dalam. Balik lagi ke si Yoshihira, kali ini giliran dia yang mengkhianati si Hyun Muk, kepala polisi Orawodol, dengan cara menyiksanya. Tim anjing edan yang baru masuk ke dalam langsung mendapat hadangan dari anak buah si Yoshihira. 야, 니들 오늘 여기서 못 나가. 오늘 형이. 먼저 가. 난 좀 할 일이 있어. Wong Chul yang masih ngenes sama si Komar kelihatan terus memburu mantan temannya itu sampai dapat. Wong Chul masuk ke sebuah ruangan sendirian saja dan digulung oleh ribuan orang yang mungkin lebih dari satu kecamatan. 일 안 할 거야? Buset, habis semua ya. Si Wong Chul teh jelema atau genderuwo bisa beak gitu anjing jelema kabeh aduh. Tangan kanan Yoshihira si Muslihat menyuruh bosnya itu segera naik ke atas untuk melarikan diri. Karena sebentar lagi akan ada helikopter yang menjemputnya. Sementara si Muslihat sendiri akan menghadang Oh Gutak dan juga si Yusung yang sudah tiba di ruangannya.
Wong Chul yang baru nyampe ke sana sempat menawarkan diri untuk membantu Yusung, tapi Yusung gak mau, malah menyuruh Wong Chul untuk segera menyusul Yoshihira ke atas. 열심히 해. Jessica yang masih ada di bawah dengan si Goblin terkena tusukan dari musuh yang membuatnya harus terjatuh ke bawah. Waduh, paeh teh euy. Lebar anjir geulis paeh mah. Sementara itu, Yusung berhasil mengalahkan si Muslihat dengan cara melemparkannya ke bawah lift. Balik lagi ke si Wong Chul, setelah membereskan semua anak buah si Yoshihira, kini giliran Raja Ocotnya yang akan dia ajak duel. Sebelum bertarung, Yoshihira memakai benda pusaka terlebih dahulu untuk kemudian nyamat Tamachan. Wong Chul sempat tertekan karena benda pusaka itu hese dicarik. Tapi bukan Wong Chul namanya kalau dia sampai kalah bertarung. Dengan tenaga sesanya, dia mampu membalikan keadaan dengan cara mematahkan tulang-tulang tangannya si Yoshihira untuk kemudian selanjutnya dia mengeluarkan pukulan mautnya. Alhasil, Yoshihira pun KO. Ogutak memberikan sedikit pukulan pada Hyunmook karena telah menjadi pengkhianat negara. Jessica pun ternyata hanya pura-pura mati untuk menghindari pertarungan. Sementara itu, seperti biasa, kepolisian datang di saat semuanya sudah selesai. Lagu lama anjing Dan tim anjing edan tetap nomor wahid. Setelah ziarah ke makam saudaranya, Wong Chul kembali menyerahkan dirinya ke polisi. Tapi si polisi berkata tim anjing edan akan segera dilepaskan kembali. Mungkinkah film Bad Guys ini nanti ada kelanjutannya? Kita tunggu aja ya Sobat Srot. Karena saya juga emang suka banget sama film ini. Apalagi ada si Uwatere yaitu si Don Lee. Pokoknya kalau ada si Don Lee itu jaminan banget gitu ya. Filmnya pasti rame. Wajahnya sih gak tampan-tampan amat gitu ya. Perawakan juga lebih mirip ke badak jantan menurut gua ya. Tapi banyak yang ngidolain termasuk saya gitu. Hebat emang si Don Lee ini ya. Baiklah Sobat Srot, kita pamit. Saya Andreas Baok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Srot.